Terima kasih yang mulia. Saudara ahli ya, Bapak Dr. Soma Wijaya SHMH. Kami panggil saudara ahli. Mohon pendapat ahli ya. Perbuatan sebagai suap dan sebagai gratifikasi dilihat dari perspektif hukum pidana. Silakan, Pak. Baik. Jadi dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 31/19 bertentu Undang-Undang 20/2001. Memang di situ ada perbuatan yang dimaksud dan perbuatan suap dan gratifikasi. Nah, perbuatan suap itu ada yang memberikan dan ada yang menerima. Nah, konteksnya bahwa itu ada dua pihak yang memang itu saling diuntungkan dan menguntungkan. Nah, jadi konteks dari pemberian suap itu tentunya karena ini langsung kepada pejabat atau kepala negara atau penyelenggara negara. Ketika pemberian itu dia ada maksud, ada tujuan untuk melakukan perbuatan atau tidak berbuat dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban. Nah, artinya apa? Bahwa di dalam suap itu harus ada kesepakatan. Ya, jadi dalam suatu harus ada kesepakatan dua pihak. Berbeda dengan gratifikasi. Jadi ini pemberian. Jadi secara pemberian itu dalam diartikan dalam pasal 12B itu disebutkan. Dan ada bentuk lain apakah itu pemberian uang dan sebagainya. Nah, di dalam gratifikasi tidak disyaratkan, bahkan tidak ada syarat adanya kesepakatan atau meeting of mind. Tidak ada. Jadi yang ada itu ketika itu perbuatan suap. Jadi itu esensinya. Jadi esensi membedakan antara perbuatan suap dan itu bahwa di dalam itu tidak ada meeting of mind-nya. Sedangkan dalam suap ada. Demikian. Baik. Mohon penjelasan ahli lagi terkait dengan meeting of mind antara pemberi dan penerima suap. Baik. Jadi dari sejak awal kalau saya konstruksikan, kalau saya menjelaskan bahwa sudah ada dan orang yang memberi itu ada persoalan, ada masalah. Masalahnya tentu masalah yang memang itu berkaitan dengan jabatannya, apakah dia memang menyalahgunakan atau pelanggaran hukum. Itu kuncinya. Jadi syarat dia melakukan pemberian itu karena dia memang ada masalah. Kemudian orang yang dia itu punya jabatannya untuk dia melakukan tindakan itu. Ya, jadi meeting of itu di situ memang ada kesepakatan dari awal, dari pertama. Nah, tapi kalau ini tidak dilalui, ini tidak memang itu tidak ada, yaitu artinya bukan dalam pemberian dalam konteks yang pasal 5, itu tidak. Jadi meeting of itu betul-betul ada rencana kesepakatan dan masing-masing menyadari dan mengendaki bahwa itu perbuatan yang dilarang. Yang paling penting tadi saya katakan, yang memberi itu betul-betul dia punya persoalan hukum. Gitu. Baik. Tes. Tes. Nggak ada. Ini cobain lagi. Baik, kami lanjutkan. Sebagai delik yang berpasangan antara pihak pemberi dan penerima suap, bagaimana pendapat ahli hubungan kausalitas dan apa saja kualifikasi agar suatu perbuatan itu memenuhi delik sebagai pemberi dan penerima suap? Baik. Jadi memang karena ini merupakan ada dua pihak yang dipisahkan. Kalau dalam konteks kausalitas memang itu tidak dipisahkan karena dua-duanya memang patut atau dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Nah, jadi kalau kita lihat daripada konstruksi pasal 5 ayat 1 huruf A dikatakan situ. Jadi memberi atau menjadikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara dengan maksud supaya pegawai atau penyelenggara itu tersebut berbuat atau tidak berbuat. Ini kan berbuat dan tidak berbuat yang bertentangan dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban. Ya, artinya apa? Tadi saya katakan tadi kuncinya bahwa si pemberi itu dia punya persoalan hukum atau tidak. Sepanjang itu tidak ada persoalan hukum, itu nggak mungkin kan yang namanya hubungan personal adanya paid income-nya. Ya kan? Ada yang memang apa yang diinginkan oleh itu dengan tujuan memang yang tadi. Jadi kalau kita lihat dari konteks itu bahwa dua-duanya harus memiliki mensreah. Ya, dalam maksud itu mensreah. Artinya apa? Memang itu dikenaki, memang itu diketahui terkait dengan itu. Sepanjang orang yang memberi itu memang dia tidak tahu menau. Nah, tidak menau itu kan pasti ada sebab kenapa tidak menau, tidak tahu menau. Ya. Nah, ini banyak kalau saya lihat memang di dalam beberapa saya sering memberikan di kuliah itu selalu saya persoalkan persoalan ini. Bagaimana nih? Karena yang namanya pemberi sesuatu itu harus dua-duanya diminta pertanggungjawaban. Tidak adil kalau memang hanya satu. Kalau dalam konteks penegakan hukum, kalau kita lihat dari penegakan hukum, ya, artinya apa? Disinilah sebetulnya kita uji. Sebetulnya pemberi itu memang dia punya mensreah atau tidak. Kalau faktanya tidak, ya, kemudian berbuat sesuatu kan ada sebab. Sebenarnya apa yang memberi? Apakah karena di situ ada kesukarelaan kalau memang orang yang memberi itu? Dengan dasar yang tadi supaya memang yang penerima itu melakukan tindakan yang diinginkan. Kalau memang ini tidak melakukan apa kan artinya ada unsur yang tidak terpenuhi. Konsekuensinya kalau memang salah satu unsur tidak terpenuhi itu bukan merupakan tindakan. Kalau mungkin begitu, demikian. Baik. Terkait dengan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang ahli sampaikan tadi, apakah itu jabatan yang melekat pada diri seseorang atau kewenangan yang disalahgunakan olehnya? Bagaimana pendapat Anda? Nah, kalau kita merujuk kepada ada penjelasan dalam undang-undang terkait dengan yang pasal undang-undang 28 di situ ada penjelasan. Jadi ada yang memang jabatan melekat, ada juga memang diberikan wewenang. Jadi ada jabatan strategis di situ biasanya dalam pasal ini. Nah, artinya apa? Itu termasuk juga orang yang memang melakukan tadi, ya, diberikan jabatan strategis karena dia memang tugasnya fungsinya untuk melakukan yang tadi, salah satunya bisa kejaksaan, bisa kepolisian dan sebagainya. Nah, jadi itu masuk kategori orang yang memang karena dia mendapat gaji dari negara itu masuk kategori pegawai negeri. Nah, artinya apa? Bahwa memang orang yang menerima itu memang harus punya jabatan, punya kewenangan untuk melakukan tindakan yang memang diinginkan. Jadi ini kalau soal kita begitu ada keinginan yang memang sungguh-sungguh diinginkan oleh yang bersangkutan, karena yang bersangkutan itu ada persoalan hukum. Kalau memang tidak ada hukum, yang memberikannya kan patut diprotes apa pemberiannya itu, kan begitu. Baik. Bagaimana kemudian dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, pemberi dan penerima suap, pihak penerima diketahui adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tapi pada saat dia melakukan perbuatan menerima uang, dia bertindak sebagai orang perorangan pribadi. Apakah ini memenuhi unsur itu? Jadi begini, karena unsur itu melekat, unsur itu secara normatif itu secara eksplisit itu disebutkan di situ. Artinya ketika orang itu menerima itu dia dalam fungsi jabatan, dia melakukan jabatan. Kan persoalannya bisa saja ketika dia tugas, ini tugasnya apa? Tugasnya apakah memang ini merupakan sesuai dengan, kan kalau yang namanya tugas ada surat tugasnya. Kalau saya kan beri surat tugas, ada surat perintah kalau ada saya itu begitu. Apakah ada nggak seperti itu kan? Kalau memang faktanya ternyata tidak, itu jelas dia bersikap atau berbuat dan itu tidak masuk kategori yang tadi. Penerima itu ya dia dalam kapasitas bukan sebagai pejabat berwenang. Artinya tidak ada, itu artinya tidak terpenuhi itu karena yang disyaratkan di dalam pasal 5 itu yang untuk penyelenggara dan pejabat itu harus begitu melekat. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, jangan sampai begini meskipun dia. Nah, kalau memang dia melakukan tindakan, dia kan sudah kategori menyalahgunakan yang tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip yang memang di dalam pegawai negeri. Kalau dia betul faktanya demikian, bahwa ternyata ketika dia menerima itu kapasitasnya bukan sebagai pejabat atau sebagai pegawai negeri, demikian. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 58 KUH pidana bahwa keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku, itu bagaimana pendapat ahli? Begini, di dalam prinsip hukum pidana, setiap perbuatan itu disertai dengan keadaan-keadaan. Artinya apa? Orang itu dapat diminta pertanggung dalam memang keadaan-keadaan sadar, tidak dalam tekanan, tidak dalam paksaan. Nah, apabila memang di situ ada unsur tadi paksaan atau misalkan ancaman sebagainya, nah ini kan termasuk keadaan. Nah, keadaan itu dalam pasal 58 KUH itu disebutkan apakah itu bisa menghapuskan, bisa meringankan, tergantung daripada tadi kondisinya. Karena kalau kita melihat konteks pidana itu dilihat dari antefaktum sebelum terjadinya proses itu dan post factum setelah. Nah, ketika dia memberi itu dalam keadaan bagaimana? Apakah memang dia dalam arti tekanan atau paksaan atau apa? Atau terintimidasi dan sebagainya? Itu yang harus clear dulu. Karena kalau tidak clear artinya kan tadi konteksnya. Pasal 5 itu Undang-Undang Tipikor itu mensyaratkan bahwa keadaan-keadaan tertentu itu bisa misalkan bisa tadi menghilangkan sifat melawan hukumnya, ya bisa karena pasal 58 itu terkait dengan persoalan-persoalan yang kalau itu melakukan bersama-sama dan sebagainya. Jadi di situ keadaan-keadaan itu penting karena ketika pidana bicara itu tidak boleh serta-merta kemudian dia dijudge itu sebagai suatu perbuatan. Ada keadaan-keadaan yang bisa menghilangkan, bisa memberatkan dan bisa menghapuskan. Demikian. Ya, bisa pakai mic ya, Pak. Ya, baik. Nah, kemudian apabila dikaitkan dengan pasal 55 penyertaan, seseorang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi dalam suatu peristiwa itu menerima sejumlah uang, apakah juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai penerima suap? Ya, dan saya katakan jelas di situ ya, bahwa di dalam suap itu kalau dalam konteks hukum itu namanya pernyataan yang diharuskan dalam undang-undang. Ya, jadi kalau undang-undang menyebut bahwa ada dua pihak, itu masuk kategori pernyataan yang diharuskan dalam undang-undang. Nah, artinya apa? Kalau tadi dikaitkan juga dalam pasal 55 yang memang itu memperkuat, tetap itu harus ada bahwa yang orang yang memang yang bersama-sama itu dan itu bisa dua-duanya bisa diikat apabila yang penerima itu dia tetap mempunyai jabatan atau menang. Kuncinya itu. Baik. Terkait tadi ahli menyampaikan antefaktum, faktum dan post factum. Dikaitkan dengan hubungan antara mens rea dengan actus reus. Bagaimana pendapat ahli, perbuatan mana yang dapat dikualifikasi sebagai mengandung sifat melawan hukum? Baik, kalau yang namanya actus reus atau substantif atau tindak pidana atau perbuatan pidana itu sebagai konsekuensi azas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP. Disebut atau tidak sebut yang namanya tindak itu pasti harus bersifat menentu. Pasti. Saya merujuk kepada pendapat Mulia atau demikian. Catat atau tidak, yang namanya tindak pidana itu melanggar. Nah, persoalannya orang yang memberikan itu melawan hukum yang mana? Itu sejalan. Melawan hukum itu sejalan dengan yang memang dia inginkan dan penerima juga meyakini. Jadi si pemberi itu meyakini, yakin dia bahwa yang itu sebagai pejabat. Ketika ternyata diketahui orang yang waktu itu melaksanakan perbuatan pidananya pada saat tempo itu ternyata tidak terbukti sebagai orang yang jelas unsur itu tidak terpenuhi. Tapi saya katakan tadi, ketika salah satu unsur penerima yang harus dia melekat yang ada jabatan ternyata pada waktu itu tidak menjabat, tidak terpenuhi unsur itu. Artinya apa? Kalau dalam konteks hubungan kausal, karena
itu disyaratkan, itu harus sebenarnya begitu. Nah, jangan sampai begini dalam konteks kita membuktikan itu harus ada balance. Tidak boleh misalkan seseorang yang hanya memberi kemudian karena ini yang persoalannya yang menerima ternyata melakukan penyalahgunaan, tidak berbuat yang diinginkan, ini jelas. Jadi orang yang memberi itu tidak adil kalau memang itu dipersoalkan dalam proses ini. Harusnya dia mendapat keadilan untuk kembali lagi kepada persoalan yang semula berada dalam konteks tidak melakukan tindak pidana. Itu konteksnya kalau kita bicara mengenai tindak pidana Pak Agustinus. Terkait dengan penerapan pasal 5 Undang-Undang Tipikor memberi. Bagaimana pendapat ahli kekuatan pembuktian dari setiap unsur pasal ini? Baik, kalau kita merujuk kepada doktrin prinsip dasar hukum pidana bahwa unsur-unsur yang masuk kategori yang dinormakan itu masuk unsur yang esensial, harus dibuktikan. Nah, ada istilahnya unsur atau rumusan itu bisa juga disebut sebagai discernment yang bagian integritasnya. Nah, di dalam konteks pasal 5 itu penerapan pembuktiannya harus dibuktikan. Ya, misalkan di situ pegawai negeri betul nggak pegawai negeri? Dia memberi, oke lah itu memberi atau demikian satu. Nah, pemberian ini kan harus ada. Tadi tujuannya apa? Kan ketika kita ada sebuah persoalan hukum harus lihat tadi yang sekarang tadi. Jadi pembuktiannya harus effort harus sebanding, harus harus ada yang memang harus dilihat konteksnya. Ya. Jadi baik itu pemberi kalau memang itu masuk kategori itu, jadi harus tadi pembuktian. Pemberi itu dalam memberikannya memang dia ada punya tujuan atau tidak, sehingga orang itu betul-betul berbuat atau tidak berbuat yang memang dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Itu kan sudah jelas secara ekstrim itu jelas bahwa dia memang dalam rangka jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya. Nah, tapi konteksnya kalau tadi yang katakan tadi, kalau memang itu faktanya benar bahwa penerima itu ternyata bukan dalam kapasitas pada saat itu bukan dalam kapasitas itu jelas tidak. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa ketika kita bicara mengenai syarat yang tadi, karena syarat itu tadi saya katakan tadi bahwa di dalam suap itu terbukti nggak ada kedua-duanya baik pemberi maupun ada kesepakatan. Itu penting. Kesepakatan berarti oke lah, saya nggak akan proses begini-begini. Nah, saya tidak akan melakukan ini. Kan begitu. Jadi di situ ada kesepakatan yang memang itu melanggar. Tapi jangan dibalik misalkan dia memberi itu kemudian diterjemahkan tidak dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang memang menyertai itu. Dia melakukan perbuatan itu tidak boleh. Jadi harus diterjemahkan dulu keadaan yang bagaimana sehingga dia melakukan perbuatan demikian. Tidak kemudian diputus hanya memberi dalam. Jadi gini, kalau bicara pemberian itu tidak boleh dibaca secara tekstual, tapi harus kontekstual dikaitkan dengan fakta-faktanya. Tidak boleh. Kita membaca menjalankan unsur-unsur menjalankan analisis itu harus dikaitkan dengan kontekstual. Akan bahaya kalau memang itu soal itu hanya dibaca tekstual. Karena dalam penjelasan sudah jelas. Tapi gitu. Tafsiran kemudian arti dan sebagainya. Ini ya. Baik. Nah, kemudian terkait tadi pembuktian unsur-unsur dari pasal 5 Undang-Undang Tipikor ini selaku pihak pemberi, dalam suatu persidangan ada satu rangkaian peristiwa yang terputus. Saksi tidak dapat dihadirkan ke persidangan, barang bukti hanya disebutkan tapi tidak pernah diperlihatkan. Bagaimana pendapat ahli konsekuensi yuridis terhadap? Baik, kalau saya merujuk kepada 184 KUHP, di situ jelaskan ya, yang namanya alat bukti itu pertama saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, kalau yang tadi disampaikan, kalau memang benar, karena begini persoalan seseorang melakukan tindak pidana tentu harus ada benda sesuatu yang memang itu menjadi barang bukti.
dan mencari kebenaran material. Bagaimana kalau memang itu ternyata tidak dihadirkan? Itu namanya kepastian. Ini betul nggak? Barang ini dilakukan kejahatan atau yang dihadirkan untuk menguji itu. Jadi bagaimana karena betul-betul persidangan itu mencari untuk kebenaran material. Artinya untuk senyatanya, tidak kemudian itu diformulasikan seolah-olah benar, tidak, tetap harus diuji. Ya, kalau saya bahasanya saya itu harus dipastikan. Jadi ketika kita menguji barang atau sesuatu yang digunakan untuk kejahatan atau memang saksi itu diverifikasi, dipastikan barangnya, dan kemudian kita sudah turut. Nih, saksi itu kan punya kualitas tertentu, punya kapasitas. Saksi yang memang ini ternyata itu dikategorikan sebagai saksi yang sangat menentukan, punya relevansi dengan perbuatan ini. Ketika pada saat tidak diakan, itu menjadi problem dalam penegakan hukum. Saya melihat itu jadi problem dalam hukum. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tujuan pasal pidana untuk mencari kebenaran material. Di sinilah sebetulnya harus dihadirkan, ditunjukkan kalau memang ini kan namanya peninjauan kembali kan untuk mencari keadilan, untuk membedakan sebetulnya apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang notabene itu ternyata salah menafsirkan atau salah menempatkan persoalan seperti itu. Demikian. Ya. Terkait tadi alat bukti petunjuk berdasarkan pasal 188 KUHP. Bagaimana pendapat ahli ya terkait dengan pembuktian material suatu tindak pidana korupsi dikaitkan dengan alat bukti petunjuk ini? Mohon izin yang mulia. Jadi saya katakan bukti petunjuk itu sifatnya tidak sui-generis, tidak bersendiri, harus dikuatkan, dikoreksikan dengan fakta lain atau bukti lain. Jadi tidak boleh. Artinya apa? Di sini juga untuk menilai harus ada korelasi dengan transaksi, surat atau keterangan pendapat. Itu perlu dikorelasikan, ditanyakan, diverifikasi bukti petunjuk ini dengan saksi-saksi. Kalau ternyata saksi yang dihadirkan ternyata ada saksi yang lain yang memang menentukan tidak bisa dihadirkan, kan tidak persoalan juga yang saya katakan tadi. Dan dalam petunjuk ini dalam ayat 3 188 di sini disebutkan ya, hakim harus secara adil dan bijaksana untuk itu menilai itu. Tidak boleh kemudian karena tidak hebat lalu memuaskan, tidak boleh. Kecermatan itu penting di dalam menilai bukti petunjuk. Ya, jadi itu dijelaskan di dalam publik itu. Arif secara arif sudah bijaksana dan kecermatan, cermat untuk itu. Betul nggak? Bukti-bukti itu punya korelasi dengan perbuatannya. Inilah yang 188 itu memberikan satu gambaran bahwa ketika itu sebagai bukti petunjuk harus diperhatikan secara hati-hati dan kecermatan untuk menilai kekuatan saya katakan kebenaran, kepastian di petunjuk. Jadi tidak gegabah, harus betul-betul dilihat daripada konteks itu. Karena kita kembali lagi ketika kita bicara penegakan hukum yang tadi itu betul-betul harus clear. Karena mempersoalkan masalah seseorang, tidak boleh seseorang kemudian maaf dengan semena-mena kemudian ditafsirkan itu salah, tidak. Ada hak yang memang harus memang diverifikasi, tidak boleh. Jadi di sini yang pentingnya bahwa kesempatan inilah diuji lagi benar nggak fakta-fakta yang makanya PK itu dimunculkan karena di situ ada persoalan apakah keadaan baru atau kehilapan. Kehilapan itu dalam nilai faktanya dan penerapannya hilang. Ikut dikoreksi. Itulah bentuk daripada sebuah pertanggungjawaban dalam bentuk penegakan hukum yang baik, yang benar untuk mencegah kebenaran. Jadi PK ini untuk menguji benar. Nah artinya apa? Di sini harus dibukakan. Ada persoalan yang sangat mendasar ketika kita bicara mengenai tafsiran konstruksi daripada pasal tadi ini kan. Baik. Terkait tadi ahli menerangkan tentang pembuktian material. Dalam suatu
perkara tindak pidana korupsi. Seseorang didakwa memberi uang sebesar 1 miliar. Kemudian ada pihak penerima. Apakah pembuktian material yang ahli maksud itu uang sebesar 1 miliar itu harus dibuktikan dan diperlihatkan di persidangan? Betul. Harus begitu. Kalau kita bicara mengenai kan itu melekat. Ketika orang itu memberikan itu ada uang. Tidak cukup dengan pengakuan para saksi atau terdakwa begitu? Saya kembali lagi kepada tadi 188. Kuhap. Ketika itu hari itu kan harus harus bijak. Kuhap sudah dijelaskan begitu kok. Secara seksama, jadi tidak boleh main-main soal itu. Apakah itu kemudian menjadi syarat material yang utama untuk memutus perkara? Artinya itu patut dipersoalkan. Kalau itu masuk konstruksi petunjuk, artinya petunjuk itu tidak sesuai. Kan begitu ya, menurut itu kan harus ada klarifikasi dengan keterangan saksi, ya kan? Dengan surat, kemudian dengan terdakwa. Ini kan disebut tiga-tiganya, tidak afro. Jadi sifat di sana itu dalam pasal 88 sifatnya kumulatif. Karena apa yang tadi saya katakan tadi, jadi waktu betul-betul memang itu secara prinsip dasar itu ketika ada, karena kalau kita lihat posisi dari 188 itu kan posisi yang 4, artinya ada korelasinya dengan keterangan yang sebelumnya. Ya, kalau saya terjemahkan itu harus dibaca secara sistematis, tidak parsial, tapi harus secara integral dalam membaca 188. Nah, kemudian dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, seseorang didakwa sebagai pemberi suap, padahal pada saat melakukan perbuatan itu dia dalam kondisi terintimidasi secara psikologis. Bagaimana ahli membedakan perbuatan suap dan pemerasan dalam jabatan? Nah, ini begini, KUHP sudah memberikan norma kepada orang yang memang diperlakukan tidak adil dan diperlakukan bahwa itulah sebuah perbuatan hukum bisa dilakukan. Ya, jadi perbuatan yang memang sehingga dia harus memberikan sejumlah uang itu karena sebelumnya ada tindakan tadi. Artinya apa? Di sini tidak clear persoalan terkait dengan memberi sesuatu. Karena yang memberi sesuatu yang disyaratkan dalam undang tipikor itu betul-betul ada tujuan yang tadi. Memberi itu sangat punya tujuan. Ini ternyata pemberi itu ada sebuah tadi, ada kehendak, ada persoalan, ada faktor yang memang sehingga dia melakukan itu. Ada persoalan yang sebetulnya itu bertentangan. Loh, saya salah apa? Saya tidak ada persoalan hukum. Kok tiba-tiba ini jadikan ini? Nah, ini kan hukum sudah memberikan. Nah, ketika itu perbuatan dilaporkan, itu clear dulu. Kemudian tidak dipaksakan, ini sebuah perbuatan dia sebagai memberi, oh itu betul memberi. Tapi konteks yang disyaratkan dalam pasal kan tidak begitu bunyinya. Karena di situ harus ada tadi meeting of mind, ada kesamaan. Kalau sepanjang itu memberi itu karena ada keterpaksaan, itu tidak dalam konteks adanya meeting of mind. Tidak ada. Jadi saya katakan tadi syaratnya harus mempunyai kesepakatan antara dua pihak yang memberi dan yang memberi. Begitu. Ketika ide yang tadi katakan itu jelas tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi apa yang disyaratkan dalam memberi sesuatu itu. Karena memberi sesuatu ada tujuan, ada maksud. Gitu. Apakah kemudian kalau terjadi kesepakatan itu bisa dilakukan antara pemberi suap dengan perantara penerima suap? Begini, kan sebuah peristiwa pidana itu kadang-kadang melibatkan pihak lain. Ya. Sepanjang perantara itu memang itu merupakan, ya sepanjang perantara itu memang ada kaitan hubungan kuasa dengan yang menerima, itu dua-duanya dapat dipertanggungjawabkan. Kan gitu. Tapi ketika orang yang sebagai perantara itu ternyata ada persoalan yang berbeda dengan yang penerima, itu juga jadi persoalan hukum. Jadi tidak sesuai kan yang namanya perantara, artinya dia sudah tahu apa yang dilakukan
begini, kamu harus terima saja begini. Tapi kalau ada keadaan yang lain, itu juga tidak masuk kategori pelanggaran. Ini pelanggar itu orang yang memang sudah ada kesepakatan dengan yang menerima. Oh, Pak, Anda harus begini. Tergantung dari peran dan fungsinya kalau kita bicara menyangkut masalah keterlibatan pihak lain. Perannya kemana? Gitu. Kemudian setelah sekian lama perkaranya ingkrah dan para pihak sudah menjalani masa pidana. Kemudian pihak yang didakwa dan diputus sebagai penerima dalam suatu perkara tadi menyadari bahwa perbuatannya berdiri sendiri sebagai orang pribadi. Kemudian yang tidak ada kaitan kewenangan dengan jabatannya. Kemudian membuat sebuah surat pernyataan keterangan di hadapan notaris atau afidavit. Apakah surat keterangan di hadapan notaris tadi, afidavit tadi, dapat dikualifikasi sebagai novum? Baik, kan namanya dunia itu sebagai upaya yang luar biasa. Ya, ketika orang itu sudah ikhlas, kemudian ada sebuah pandangan bahwa kalau ada keadaan yang ingin munculkan ketika sidang sebelumnya, itu akan berubah. Dia berbuat itu akan berubah. Bisa saja orang itu dilepas akan tidak dibebaskan. Nah, jadi surat itu kalau memang pada saat sebelum sidang itu dibuktikan, itu kan menjadi sesuatu yang memang bisa menghapuskan perbuatan itu, sehingga tidak terjadi perbuatan. Artinya yang tadi pertanyaan apakah bisa atau tidak sebagai itu kan, apakah pada saat sidang sebelumnya itu sudah diperlihatkan atau tidak, kan gitu ya. Kalau ternyata DPR itu maksudnya kategorinya tadi bahwa sejatinya dia ada menyatakan memang ada keadaan itu, ya kan, dia menyatakan bahwa dia menyadari ada kesalahannya, ya artinya ini kan sebuah koreksi bahwa yudepaksi dan yudepaksi itu memang ada kesalahan. Apakah bentuknya tadi bisa dalam keadaan salah menerapkannya atau tidak novum? Nah, jadi novum itu ketika memang pada saat itu belum dimunculkan, tapi kalau dimunculkan itu akan berubah sifatnya, akan keadaan sebaliknya. Kan begitu kayak itu. Ya, minimal itu yang meringankan, tapi maksimalnya memang harus dalam keadaan bisa dibebaskan atau bisa dilepas. Kalau saya katakan tadi kalau itu belum bisa, kan itu bisa masuk novum. Tapi kalau juga itu sebagai bukti untuk mengatakan inilah keadaan yang sebenarnya, bahwa yang menerima itu sebetulnya sejatinya dia tidak melakukan tindakan dalam konteks dalam rangka jabatan, tapi berbeda. Kan ini kan artinya ini menjadi sebab kenapa dia memberikan. Artinya bahwa ketika itu sebabnya itu ini tidak sesuai dengan aturan, dia belajar menjaga artinya pemberi itu juga otomatis tidak dihukum, tapi harus dilepaskan. Begitu. Ya, bagaimana ahli membedakan putusan bebas dan putusan lepas tadi? Baik. Jadi kalau putusan bebas, ya kalau kita melihat daripada 191 KUHP, jadi putusan bebas itu orang yang memang melakukan itu dia memang tidak mempunyai kesalahan. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan ketika surat itu tidak dapat dibuktikan, itu putusan bebas. Tapi kalau putusan konslat panal dan reform itu lepas, artinya salah satu unsur tidak terpenuhi. Jadi dikatakan ketika orang itu tidak terpenuhi salah satu unsur tindak pidana, maka dikatakan dia tidak melakukan tindak pidana, sehingga putusannya lepas. Jadi itu. Yang satu kaitannya dengan aktus selusnya, ya kalau putusan lepas itu aktus selusnya atau tindak pidananya. Tapi kalau bebas itu kaitannya dengan manusia, pertanggungjawaban. Itu secara ringkasnya. Tiga. Terima kasih Pak Soma telah memberikan keterangan sebagai ahli. Dari kami cukup, yang mulia. Saudara ahli ya. Tadi sudah menerangkan beberapa hal. Saya mau menanyakan beberapa hal terkait dengan keahlian saudara. Tadi menyebutkan barang bukti uang itu harus dihadirkan ya. Betul.
Itu sepengetahuan. Ya. Bagaimana jika suatu kasus korupsi itu uangnya berdasarkan keterangan saksi misalnya dengan bukti rekening itu sudah ada, kemudian uang itu habis dipakai oleh pelaku tindak pidana, apakah itu harus dihadirkan untuk membuktikan itu ada suap atau cukup dengan keterangan saksi dan rekening atau alat bukti lain selain ada uang itu? Sepanjang bukti itu ada korelasinya dengan yang tadi, barang kan nggak mungkin yang sudah habis tidak mungkin ya. Kalau kayak gitu ya, kayaknya. Ketika itu sudah habis, kemudian ada yang kita harus uji, ya mengikuti korelasi yang benar atau tidak kan begitu. Karena kita bisa beberapa triliun, sehingga memang ada korelasinya. Kalau itu pun juga dari sebagai itu harus clear. Kan kalau memang clear, ya itu bisa saja. Artinya tidak harus uangnya ditunjukkan di depan sidang kalau misalnya ada sesuatu hal yang misalnya uang dibawa ke luar negeri, kan nggak bisa ditunjukkan di depan sidang. Ya tadi saya katakan tadi. Jadi siapa yang memberikan keterangan bahwa itu memang meyakini bahwa itu masih ada misalnya di bawah lari, itu kan atau dipakai habis gitu ya. Artinya siapa yang itu ada yang bisa dinyatakan harus dihadirkan, baik itu saksi maupun surat apa. Dan itu harus diverifikasi. Tidak boleh kemudian hanya itu saja. Tetap harus diuji itu. Terima kasih. Yang kedua terkait dengan penyelidikan. Apa yang saudara pahami terkait dengan definisi penyelidikan? Jadi kan penyelidikan serangkaian tindakan penyelidik, ya, yang untuk menemukan suatu peristiwa, Nah, itulah yang nanti lihat apakah lidik itu. Itu kan untuk menentukan peristiwa, maksudnya dan itu nanti dikuat dengan adanya hal penyidikan keluar. Jadi itu yang secara secara juridis normatif penyidikan untuk menemukan peristiwa itu, untuk ditingkatkan. Artinya serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari suatu perbuatan untuk dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tindakan, intinya seperti itu ya. Nah, suatu laporan polisi ya, polisi mendapat laporan kan harus ditindaklanjuti. Ketika peristiwa serangkaian tindakan penyelidikan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun dan tidak ditingkatkan ke penyidikan, apakah hal tersebut menandakan bahwa belum terjadi tindak pidana yang dilaporkan tadi? Misalnya gini, saya melaporkan pencurian, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ternyata dari pemeriksaan saksi-saksi tidak ditingkatkan ke penyidikan. Penyidikan kan harus setelah penyelidikan kan harus dinyatakan oh ini ada tindak pidana pencurian, baru ke penyidikan. Selama tindak pidana, selama laporan itu belum ditingkatkan ke penyidikan, apakah artinya itu belum ada tindak pidana yang dilaporkan? Begini. Nah, di sini yang memang sering terjadi persoalan di dalam penegakan hukum. Ya, saya sebagai dosen yang sering memberikan satu pengetahuan kepada mahasiswa harus clear. Ketika ada lembaga yang memang itu diamanatkan untuk memproses, kan harusnya profesional yang melakukannya. Tidak boleh kemudian ketika ada orang tidak kemudian tidak lanjutkan, itu bukan salah yang melaporkan. Masa ketika sekarang dia melaporkan kemudian salahkan ke Pak itu tidak terjadi? Tidak. Yang namanya peristiwa itu terjadi ketika memang itu dilakukan. Hanya saja negara saja dalam proses untuk melakukan pendidik atau pendidikan. Tentu tidak. Nah kalau tidak dapat tidak seharusnya tidak melaporkan, tapi penyidik. Artinya apa? Di situlah kemudian koordinasi antara penyidik dengan kejaksaan. Atau begitu konteksnya tidak dibaca kemudian secara praktek harus itu surat. Itu karena yang saya paham pada tahap penyelidikan itu kan belum ada koordinasi dengan kejaksaan. Inti penyelidikan itu kan untuk mencari suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana. Selama belum ada, kita kan menghormati penyidik ya. Kemudian penyidik sudah melakukan upaya-upaya pemeriksaan dan dia tetap mentok tidak meningkatkan ke penyidikan. Apakah itu berarti belum ada tindak pidana yang dilakukan tadi? Ya, kalau secara penyidikan, kalau secara misalkan praktek, ya, secara praktek itu tidak kemungkinan kemudian itu tetap kalau saya mengatakan itu ada peristiwa tidak ada cuma misalnya yang tadi ketika itu tidak melakukan penyidikan, kan itu pertanyaannya apa? Apakah tidak dilakukan? Kita harus ada berbagai alternatif, ada beberapa hal. Jadi tidak boleh kemudian disimpulkan apakah itu tidak ada peristiwa
Cuma persoalannya kenapa tidak ditindaklanjuti? Kan itu persoalannya. Ya, itu soalnya. Nah, kalau itu sudah clear bahwa itu ternyata tidak cukup bukti, kemudian ada misalkan sebuah produk yang dikeluarkan bagi delivery, kan kita begitu. Tidak kemudian serta merta kemudian itu disimpulkan itu tidak ada proses proses, ada proses karena ada. Kalau intinya tahap penyelidikan itu menurut saudara sudah ada tindak pidana. Kan tadi untuk menentukan adanya. Iya, kalau misalnya belum ditingkatkan ke penyidikan, ini belum masih penyelidikan nih, belum ditingkatkan penyidikan. Apakah di penyelidikan itu saudara sudah menganggap adanya suatu peristiwa tindak pidana atau belum? Itu aja. Iya. Nah, saya katakan tadi, kan itu kan kebutuhan peristiwa pidana, ya kan? Peristiwa pidana kan tinggal diuji, ada atau tidaknya bukan saya yang tanya, ya kan? Saya yang mengatakan tadi itu terjadi peristiwa pidana, peristiwa pidana, nanti tetap pakai teori. Tapi ketika itu diimplementasi dan itu kan, itu tidak ada persoalan, gitu. Itu bisa dipahami kalau kita membaca kuat dengan urut. Yang ketiga, terkait dengan keterangan saksi yang di depan sidang. Suatu proses pidana kan panjang ya. Keterangan saksi itu dipanggil, diminta keterangan kadang berjam-jam. Kemudian perkara sudah putus. Apakah keterangan saksi yang ada di depan sidang kemudian dijadikan pertimbangan oleh majelis untuk memutus satu perkara bisa dicampur dengan akta notaris? Isi keterangan dalam sidang itu. Begini, kan sifatnya keterangan saksi itu sifatnya netral. Ya, harus independen. Ya, tidak boleh dipengaruhi. Nah, artinya kan ada mekanisme. Harusnya kan pada waktu sidang, kan begitu. Ya. Tapi ini ada produk yang memang itu menyatakan bahwa itu bisa saja. Karena kan itu produk pejabat. Yang penting yang menyatakan dalam waktu itu memang dalam kesadarannya, bukan dengan paksaan. Ketika dia menyatakan itu bisa masuk kategori alat bukti. Artinya nanti jika suatu keterangan di depan sidang kemudian bertentangan dengan apa yang tertera dalam akta notaris, menurut saudara itu mencabut keterangan yang ada di depan sidang. Ya, itu kan tinggal tadi verifikasi apakah dia kan itu mencabut itu artinya bahwa keterangan yang sekarang dalam itu kan artinya itu yang dipertimbangkan yang baru kalau gitu. Kalau kita dekat prinsip kita begitu. Ketika keterangan yang memang ada keterangan yang lain kemudian di hadapan pejabat dia yang dibenarkan ini menarik ini saya baru dengar pertama kali kalau ada saksi bisa dicabut dengan akta notaris. Terima kasih. Bukan dicabut, salah kalau saksi bukan dicabut. Saya tidak menyebut cabut, tapi keterangan itu yang memakai itu yang memang ada di dalam akte. Karena akte sifatnya kan sama, ngomongnya sama. Ini belum cabut kalau di ketika sekarang kita bicara novum, ketika suatu alat bukti sudah dibahas di dalam pokok perkara, kemudian dihadirkan lagi di sidang PK, apa itu bisa disebut novum? Tadi saya jelaskan, saya kan pertanyakan, apakah keadaan itu sudah diproses kesehatan? Kalau tidak kan bukan. Kan saya katakan begitu. Jika sudah dipertimbangkan dalam putusan, bukan betul, novum ya. Kecuali ada keterangan lain, itu kan. Dan memang itu tidak dijelaskan dalam persidangan. Itu kan yang lain. Jadi itu tolong dicermati betul. Cukup yang mulia. Sodokan ke majelis bukan mereka. Lu tanggapin aja sama ya. Mau nanya urusan. Yang mulia mohon maaf. Sekiranya yang mulia bisa menjadikan karena saya sidang lagi di Bandung yang mulia. Jadi mohon maaf. Saya sidang lagi ya. Masih sidang lagi. Mohon maaf kalau cukup. Kami cukup ya mulia. Yang mulia, dalam kesempatan ini saya memang sebagai orang yang selalu memperhatikan persoalan hukum itu yang memang tidak menunjukkan keadilan. Jadi menurut saya ini menjadi bahan pertimbangan bahwa semua orang itu pasti punya kehilangan, punya kesalahan. Jadi koreksi itu barangkali saya tidak juga. Kalau ini betul keliru itu persoalan yang dipaksakan, mungkin itu pertimbangan. Demikian ya.
Siapa lagi nanya? Enggak, cukup. 45 menit, 45 menit. Ahli itu jangan emosi. Dia mesti ada emosi. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Pak ya.